Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam semoga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Ayah dan bunda yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sesi Tauhid for Kids yang level 2, dan mudah-mudahan pertemuan atau kegiatan kita yang seri kedua ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk belajar dan untuk mengajarkan juga kepada anak-anak kita. Kami segenap tim Usamah Edu mengucapkan jazakumullah khairan karena ayah bunda telah banyak sekali mendukung kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh Usamah Edu dan Kak Erlan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga kami diberikan keikhlasan untuk menjalankan program ini. Ayah dan bunda yang mencintai Allah dan mudah-mudahan dicintai pula oleh Allah, maka belajar ilmu tentang pengasuhan ini merupakan tugas kita sepanjang masa. Betul nggak? Iya, karena yang namanya belajar tidak ada batasannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Jangan sampai justru Allah menutup hati kita untuk belajar, dan salah satunya mungkin kita diberikan kesombongan dalam diri kita, sehingga kita merasa bahwa apa yang kita miliki sudah cukup dan kita tidak perlu lagi belajar. Maka ini merupakan musibah. Kenapa? Karena hati kita telah tertutup. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dan dimudahkan pula ilmu untuk diri kita. Ayah dan bunda sekalian, dalam kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari bersama attachment, atau kita membangun kelekatan pada putra dan putri kita. Lalu apakah selama ini ternyata kita tidak membangun kelekatan? Tentu kita membangun, dan secara alamiah sebenarnya terbangun attachment itu. Namun kita perlu menyadari, kita perlu belajar juga bagaimana mengoptimalkan pembentukan kelekatan tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang bermanfaat dari pembentukan bonding attachment itu. Maka kita lihat bersama-sama, kita pelajari bersama-sama kira-kira apa-apa saja dan bagaimana caranya. Baik, kita mulai. Maka sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar. Ayah dan bunda sekalian, pola relasi antara orang tua dengan anak pada masa bayi maupun masa kanak-kanak ternyata sangat menentukan pola kepribadian dan relasi interpersonal pada masa dewasa di lingkungan sosial anak-anak. Maka dapat dikatakan bahwa yang namanya relasi, yang namanya hubungan antara orang tua dan anak ini memiliki pengaruh jangka panjang, dan pengaruhnya ini cukup signifikan terhadap model kepribadian dan relasi interpersonal anak-anak di lingkungan sosialnya. Bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memandang lingkungan sosial ini tergantung dari pola relasi yang mereka bentuk dari orang tua mereka. Maka kadang ada anak-anak yang ketika di luar rumah, mereka ketika diberikan misalnya
hal-hal yang buruk, misalnya sama teman-temannya disuruh berkata-kata yang buruk, namun anak tersebut kadang menolak atau kadang tidak mengikuti teman-temannya karena mereka merasa sudah terbentuk dengan baik bentengnya dengan model relasi yang dibentuk oleh orang tuanya di rumah. Mereka jadi malu, mereka jadi takut, mereka jadi tidak ingin membuat relasi atau hubungan mereka dengan orang tua ini menjadi buruk. Biasanya seperti itu. Namun ada juga anak-anak yang ternyata mereka sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan. Nah, bisa jadi karena pola relasi antara mereka dengan orang tua di rumah ini dengan sangat baik. Biasanya seperti itu. Pola relasi tersebut merupakan sumber emosional dan kognitif anak yang bisa memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosialnya. Jadi tidak hanya model kepribadian, kemampuan interpersonal, tapi juga kondisi emosionalnya. Jadi anak-anak ini nantinya secara emosi mudah marah, mudah sedih, atau mudah bahagia. Ini tergantung bagaimana kita membangun pola relasi kita dengan anak-anak kita. Dan secara kognitif, ya, bagaimana mereka memandang sesuatu, memaknai sesuatu, ya, melihat sesuatu, ya, diproses secara kognitif ini terpengaruh oleh kondisi relasi yang dibentuk antara kita dengan anak-anak kita. Maka anak-anak kita nantinya bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka bisa mengeksplor lingkungannya, kehidupannya secara sosial, lancar atau tidak, baik atau tidak, itu semua salah satunya tergantung dengan pola relasi kedekatan kita dengan anak-anak kita. Semakin dekat, idealnya semakin bagus kondisi ini, dan semakin berjarak antara kita dengan anak-anak kita, maka tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga bagi kehidupan mereka, baik secara interpersonal maupun intrapersonal. Ayah dan bunda sekalian, dikatakan bahwa relasi awal kita dengan anak-anak kita, putra dan putri kita, itu dimulai sejak anak-anak terlahir di dunia. Bahkan sebetulnya sudah janin ketika mereka berada di dalam kandungan. Sejak umur berapa? Nah, di sini Islam menjelaskan, ya, Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu meniup ruh, ya, kepada janin itu pada usia sekitar 4 bulan. Sehingga di usia itu sekitar 4 bulan atau sekitar 120 hari, kita sebagai orang tua sudah bisa memberikan stimulasi untuk anak-anak kita mengembangkan kedekatan kita dengan mereka dengan cara diajak bicara, ya, dielus-elus perut bundanya, dan ayah pun juga bisa mengambil peran. Maka stimulasi ini sangat penting. Tapi kita tidak terus ikut-ikutan orang barat, ya. Biasanya orang barat menyarankan pakai ini Mozart, ya, pakai musik ini, musik itu. Enggak. Kita punya rambu-rambu sendiri. Kita bisa bertanya, Solihah, gimana kabarnya di sana? Misalnya seperti itu. Atau didoakan, Adek nanti jadi anak yang soleh, ya. Adek nanti jadi anak yang solehah, ya. Seperti ini. Karena ini kebaikan-kebaikan yang memang dicontohkan oleh para ulama, bahwa kita selalu berkata-kata baik kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Penelitian terbaru di era ini mengatakan bahwa, ya, salah satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan di Jepang. Ilmu di Jepang ini mengatakan bahwa air yang diberikan kata-kata yang positif ini akan membentuk sebuah elemen atau kristal air yang baik, dan sebaliknya air yang diberikan kata-kata negatif itu memiliki hasil kristal yang buruk. Nah, mungkin ayah dan bunda sudah pernah mendengar ini, bahkan sering, ya. Dan penelitian ini atau eksperimen ini dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto, yang menurut rumor kabarnya beliau memeluk Islam setelah melakukan penelitian ini, dan ternyata apa yang beliau teliti ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, katanya gitu. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas ada faedah bahwa ternyata apa yang kita katakan
ya secara baik itu akan menimbulkan dampak yang baik juga, dan sebaliknya apa yang kita katakan dengan keburukan maka akan mendatangkan keburukan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Kenapa? Karena mungkin salah satu efek buruknya selain dosa yang akan datang kepada kita, maka akan memberikan dampak buruk juga untuk orang lain, dan dalam hal ini secara khusus kepada anak-anak kita. Makanya man somata naja, kadang dikatakan gitu, barang siapa yang diam dia selamat. Masya Allah. Dalam Islam ternyata sudah dibahas panjang lebar ya mengenai bagaimana kita membentuk relasi secara emosional dan kognitif, secara kepribadian dan interpersonal. Nanti mungkin Kak Elan dan tim bisa membahas tentang Islamnya jauh lebih luas, karena Masya Allah ternyata dalam ilmu psikologi ini Kak Yogi dapat menemukan bahwa semuanya apa yang ada di psikologi ya, kecuali yang aneh-aneh ya, yang nyeleneh-nyeleneh, itu yang baik-baiknya berasal dari Islam. Kak Yogi sampai takjub, kadang disamakan dengan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, ternyata sama gitu. Insya Allah. Makanya mungkin kita sebagai orang muslim kurang banyak mengembangkan ini. Makanya mari kita doakan semoga banyak lahir ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu-ilmu atau teori-teori yang dikembangkan oleh para sahabat ulama di masa yang lampau, sehingga kita bisa mengambil faedahnya. Ayah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Klaus dan Kennel mengatakan bahwa masa kritis seorang bayi adalah selama 12 jam pertama setelah mereka dilahirkan ke bumi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kontak yang dilakukan ibu pada 1 jam pertama setelah melahirkan, mungkin kira-kira sekitar 30 menit bersama ibu, ini akan memberikan pengalaman mendasar bagi anak-anak kita. Apa pengalaman mendasarnya, Kak? Pengalamannya ini akan terbentuk sebuah kelekatan. Kalau dalam teori-teori mungkin ada yang mengatakan imprint. Jadi mereka sangat lekat kepada ibunya, terkesan atau membekas di dalam dirinya. Itulah kenapa biasanya ketika ibu melahirkan, para dokter atau para perawat, para bidan dan tenaga medis lainnya biasanya menaruhkan bayi di atas dada bunda ibu dan membiarkan bayi itu melakukan routing ya, mereka mencari sendiri asinya. Ini merupakan sebuah keniscayaan ya, secara alamiah, secara natural, dan memang ini sebaiknya dilakukan karena dapat membentuk bonding attachment antara anak dan ibunya. Lalu ayah gimana? Jangan khawatir, ternyata dalam syariat juga ayah ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tahnik kepada anak-anak kita yang baru lahir sebelum mereka menyusui. Maka yang dilakukan oleh ayah biasanya mentahnik. Hadisnya juga banyak, cukup sahih, bahwasanya kita dianjurkan untuk mentahnik dengan kurma. Ayah mengunyah kurma, lalu mengambilnya yang sudah halus kurma tersebut dan diletakkan kepada langit-langit mulut putra dan putri kita, sehingga anak bisa mensesepi ya, kalau bahasa Jawa itu disesepi, dan mereka mengalami kesan pertama itu dengan kebaikan dari kurma, dan banyak sekali manfaat tentunya dari kurma tersebut. Ini merupakan sebuah anjuran sunnah yang sangat baik, dan kita sebagai orang tua sebaiknya melakukan ini karena ternyata ini juga bisa membangun kelekatan kepada anak kita sebagai ayah. Jadi kita gendong, kita kasih kurma, ini Masya Allah, ini hal yang luar biasa untuk membangun kelekatan ini. Maka dalam Islam ternyata syariat-syariatnya itu sangat baik dan sangat mendukung untuk kebaikan-kebaikan. Kita mungkin kurang memaknai ya apa yang ada. Ternyata setelah dimaknai ini memberikan dampak yang signifikan. Dan penelitian yang lain dilakukan oleh Sosa menemukan bahwa ibu yang segera didekatkan pada bayi
setelah melahirkan akan menunjukkan perhatian 50%. Jadi anak ini menjadi 50% lebih dekat, lebih perhatian dengan ibunya dibandingkan ibu-ibu yang tidak melakukan itu. Anaknya setelah lahir langsung ditaruh di kasur sendiri, dan ibunya juga kadang beberapa ibu mungkin ada halangan, mungkin merasa sakit atau mungkin yang sesar jadinya tidak memungkinkan untuk menggendong, akhirnya bayinya harus diletakkan di tempat yang lain, sehingga ini mengurangi kesempatan ibu untuk membangun kelekatan secara intens dengan anak-anaknya di awal-awal kelahiran mereka. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan kelekatan tersebut sangat dipengaruhi kepekaan kita juga. Jadi setelah tadi fase kelahiran, lalu untuk mempertahankan bagaimana kelekatan ibu dan anak, ayah dengan anak, ini sangat dipengaruhi dalam memberikan respon atas sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak-anak kita atau bayi kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini ada dua pilihan, segera merespon atau kita menunda respon itu. Maka akan berbeda hasilnya. Atau kita juga kadang bisa memberikan respon yang tepat atau respon yang tidak tepat. Misalnya ketika anak menangis, kita bisa memilih segera datang atau tidak. Dan mana yang lebih efektif? Yang lebih efektif tentu yang kita segera datang, ayah dan bunda.